Naura masih terdiam. Dia mencoba menyerap apa yang diucapkan oleh sang suami. Mencoba untuk memahami kata demi kata yang keluar dengan begitu manis dan tak ketus seperti biasa. Aksa melabuhkan kecupan lembut di kening sang istri. Sekali lagi maafkan aku ya. Tak bosan-bosannya Aksa mengucapkan kata maaf. Entahlah mas, hatiku masih terasa sakit. Lirih Naura. Ya, aku mengerti. Mungkin kata-kataku tadi melukai hatimu. Tak apa, asal kamu gak mendiamkan aku lagi. Dengan penuh kasih sayang, masa mengusap wajah sang istri. Ayo kita makan, aku sudah lapar. Naura bak kerbau yang dicocok hidungnya, menurut saja dengan ajakan sang suami. Mereka menuju ke ruang makan dan duduk bersama. Tolong ambilkan aku makan ya, titah Aksa, sembari menopang dagu dengan kedua kepala tangannya, menatap wajah cantik sang istri yang masih agak cemberut. Iya, tanpa banyak protes, Naura segera mengambil nasi berserta lauk pauknya, sop daging, sambal, dan ayam goreng, lalu meletakkan di depan Aksa. Makasih sayang. Naura kembali tersipu malu. Ini kali kedua Aksa memanggil dia sayang. Dan semoga saja dia sadar melakukannya, tidak dalam keadaan hilang ingatan. Dengan lahap Aksa menyantap makanannya. Apapun yang sudah disajikan oleh Naura, tak pernah mengecewakan lidahnya. Jangan mencoba merayu aku mas, aku gak akan luluh, ketus Naura. Walau begitu dia tak bisa menyembunyikan senyumannya. Merayu bagaimana? Tanya Aksa tak mengerti. Dia menggerutkan keningnya dan menatap Naura. Apa Mas sadar dengan panggilan yang tadi Mas ucapkan? Kamu pikir aku pingsan? Siapa tahu Mas ingat sama salah satu kekasih Mas dan lupa saat memanggilku. Ceka, serba salah ya jadi aku. Begini salah, begitu malah tambah salah. Satu yang harus kamu tahu, aku gak pernah memanggil sayang pada wanita manapun kecuali kamu. Dan aku juga tak pernah berniat menanam saham dan benih superku pada wanita lain. Ucap Aksa panjang lebar. Naura terdiam. Lalu mengapa Mas belum sudi menanam benih padaku? Aku masih harus memastikan dulu kesiapan jiwa dan ragaku. Jadi, tolong untuk sementara jangan ungkit masalah anak dulu. Utus Aksa. Dia tak mau jika harus kembali berdebat dengan sang istri. Terserah kamu Mas, dan selama Mas belum siap tolong jangan sentuh aku dulu. Aku gak mau kamu anggap sebagai pemuas ranjang kamu saja. Utus Naura tak mau kalah. Apa kamu gak takut dosa, Ra? Sergap Aksa tak suka. Susah sekali ternyata memberikan pengertian pada Naura. Membuat tambah pusing saja. Jika aku berdosa, aku bisa menuntut kamu juga, Mas. Bukankah kamu yang membuat aku begini? Naura mengakhiri perdebatan. Dia beranjak pergi meninggalkan sang suami sendiri di ruang makan. Aksa hanya bisa menggeram frustasi. Selera makannya seketika hilang. Untung saja dia sudah habis banyak. Pria itu mengusap wajahnya dengan kesal. Membayangkan jika Naura tak lagi mau dia sentuh, ada perasaan tak rela dalam dirinya, karena tanpa dia sadari, tubuh sang istri sudah jadi candu buatnya. Ah, Aksa berteriak cukup kencang. Untung saja di apartemen miliknya sudah dipasang alat kedap suara, jadi tetangga sebelah tak akan mendengar apa yang terjadi di dalam apartemen satu sama lain. Malam berlalu begitu saja. Naura lebih memilih tidur di sofa seperti biasanya. Aksa tak bisa memaksa sang istri untuk mau berbaring ranjang dengannya. Akhirnya Aksa harus bisa tidur tanpa ada sang istri di dekatnya. Pagi datang dan suasana hening masih terasa. Naura hanya menjawab sepatah dua patah kata yang diucapkan oleh sang suami. Walau begitu, dia masih tetap menjalankan kewajiban melayani sang suami. Naura tetap memasak untuk sarapan dan mengambil baju ganti buat sang suami. Setelah itu Aksa berangkat kerja tanpa diiringi senyuman manis sang istri. Bahkan wanita itu enggan untuk mengantarkan ke depan pintu seperti biasa. Aksa hanya bisa menahan diri untuk bisa tetap bersabar, karena sadar jika ini juga karena ulahnya. Perang dingin terjadi hingga hampir 1 minggu lamanya. Naura betah dengan kebisuannya, interaksi mereka hanya seperti atasan dan bawahan saja. Naura hanya akan bersuara saat sang suami melontarkan pertanyaan. Selebihnya, Naura hanya memilih untuk diam. Hari ini adalah hari Sabtu. Seperti biasa setiap weekend sudah pasti Aksa menginap di rumah papa dan mamanya. Seperti janji yang dia ucapkan pada sang mama 1 minggu yang lalu saat mereka akan pulang dari rumah Winata. Ra,
jangan lupa nanti sore kita ke rumah Mama, usik Aksara saat keduanya tengah sarapan pagi. Menu nasi goreng tak pernah absen dari meja makan Aksa. Menu wajib yang harus walau berganti topping. Kali ini Naura memasak nasi goreng pete dan udang. Iya mas, jawab Naura malas, tak ingin memperpanjang obrolan. Aksa mendesah, bahkan rasa lezat nasi goreng tak lagi terasa di lidahnya. Dia bosan dengan kebisuan yang dicurahkan oleh sang istri. Rasanya hidupnya terasa hambar akhir-akhir ini. Ternyata dia tak sanggup lagi jika harus perang dingin dengan sang istri. Ra? Naura menatap sang suami datar. Apa kamu gak lelah? Enggak, singkat dan padat. Jawaban yang diucapkan oleh sang istri membuat Aksa harus kembali mengeram jengah. Sudah dong Ra, aku lelah Ra. Aksa menyandarkan punggungnya dengan kasar ke belakang. Kalau lelah ya cuti saja mas. Lagi-lagi jawaban yang terlontar dari mulut Naura menambah geram hati Aksa. Bukan lelah karena bekerja Ra. Aku lelah dengan sikap kamu. Ayolah, jangan kekanak-kanakan. Kamu sudah dewasa. Kita ini suami istri Ra. Hanya di atas kertas. Itu kan yang selalu kamu ucapkan kepadaku mas. Sinis Naura. Oke. Sekarang katakan apa mau kamu. Aku hanya mengikuti apa mau kamu mas. Sekarang apa mau kamu mas? Naura balik bertanya. Bisa nggak kita seperti dulu lagi? Bisa nggak mas? Nggak menganggap aku hanya sebagai partner ranjang kamu saja. Balik Naura. Aksa menghela napas berat. Naura benar-benar mengurus stok emosinya saja. Aku harus bagaimana Ra? Tanyanya dengan putus asa. Terserah mas, lakukan apa yang mas ingin lakukan. Aku hanya mengikuti saja mas. Cepat habiskan sarapannya, mas bisa terlambat ke pabrik. Memang kenapa kalau telat? Bukankah aku pemiliknya? Siapa yang berani memecat aku? Tanya Aksa dengan sombong. Papa Winata? Sahut Naura santai. Jelep. Jawaban Aksa sontak saja membuat dia tertohok. Benar saja, papa pasti akan marah jika tahu aku malas-malasan bekerja. Bisa-bisa aku dicoret dari daftar kakak mereka. Kita belum selesai Ra. Nanti kita bahas lagi di rumah Mama. Jangan lupa, nanti malam kita menginap di rumah Mama dan Papa. Aksa berdiri, menyodorkan tangan kanan untuk dicium oleh sang istri. Naura segera mengecup punggung tangan Aksa dengan takzim. Walau dia tengah kesal dengan sang suami, tak lantas melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Setelah itu Aksa bergegas keluar dari apartemen. Naura hanya mengulum senyum tipis. Dia berkata dalam hati, baru begini saja kamu sudah kalang kabut mas. Sok-sokan gak mau punya anak dariku. Kita lihat saja siapa yang betah, aku atau kamu. Aksa memasuki ruang produksi pabrik tekstil miliknya dengan wajah cemberut. Tak ada yang berani menyapa jika sudah seperti itu. Hanya para karyawan perempuan saja yang masih berani mencuri pandang pada sang bos yang tampan mempesona. Sedang marah saja begitu tampan, apalagi saat tersenyum. Aksa tak menghiraukan pandangan memuja setiap karyawan wanitanya. Dia bergegas naik ke lantai atas tempat di mana dia bisa bekerja setiap harinya. Ferdi yang baru saja keluar dari ruangannya, terheran-heran melihat bos yang wajahnya ditekuk sepagi ini. Sudah beberapa hari Aksa tampak tak bergairah sama sekali. Lebih sering diam dan membuat ia kesal. Dia akan marah-marah hanya karena masalah sepele. Ferdi belum sempat bertanya, ada apa sebenarnya dengan sang bos? Karena itu dia segera menyusul Aksa masuk ke dalam ruangannya. Aksa baru saja menghempaskan bokongnya pada singgasana kerjanya saat Ferdi masuk dan menyapanya. Pagi bos. Pagi Fer. Apa jadwalku hari ini? Tanya Aksa tanpa semangat sama sekali. Dia menyandarkan punggungnya ke belakang. Pagi ini kosong bos. Tapi nanti siang ada meeting di restoran di klien dari Malaysia. Jelas sang asisten Ferdi duduk di depan sang bos. Aksa terpisah oleh meja kerja Aksa. Aksa menyalakan laptop dengan wajah malas luar biasa. Tak ada gairah dan semangat sama sekali. Ferdi tak bisa lagi membendung rasa penasaran yang sejak tadi bergelayut di benaknya. Ada apa bos? Tanya Ferdi. Nggak ada, sahut Aksa singkat. Aku perhatikan beberapa hari ini wajah bos seperti tengah banyak masalah. Cerita saja bos, siapa tahu aku bisa bantu. Menghela nafas sepenuh dada, lalu kembali menyandarkan punggungnya ke belakang.
dan mata tampak menatap sang asisten. Aku lagi ada masalah dengan Rara, selidik Ferdi. Lagi pula siapa lagi yang bisa membuat Aksa kalang kabut selain Naura? Sok-sok bilang bukan levelnya, halah omong kosong saja. Siapa lagi memang? Aku benar-benar gak habis pikir sama dia. Aku sudah berusaha berkata sehalus mungkin, sudah berusaha merendahkan diri meminta maaf. Apa balasannya? Kesal Aksa. Memang kenapa Rara? Masa dia bilang, solusi yang tepat kalau aku belum siap punya anak adalah jangan menyentuh dia. Mengenal? Ferdi menahan tawa. Dia tak mau mendapatkan omelan dan amarah dari sang bos jika tertawa tanpa sadar. Baru kali ini dia melihat bos yang mantan Casanova itu bisa frustasi masalah ranjang. Jangan tertawa atau aku lempar ponsel kamu. Sontak saja Aksa kesal melihat senyum mengejek dari Ferdi. Sabar bos. Jangan marah-marah. Nggak baik. Memang Rara benar sih bos. Dipandai melindungi diri. Dengan sangat berani Ferdi justru membela Naura. Karuan saja Aksa semakin kesal. Kurang ajar. Brengsek kamu Fer. Aksa terus saja memaki. Ingin rasanya dia mengajak Ferdi baku hantam. Tapi dia tahan. Bagaimana kalau dia babak belur? Bukankah dia juga yang repot? Rara nggak mau ambil resiko bos. Gimana kalau dia hamil? Sedangkan bos belum ingin punya anak. Makanya aku minta dia KB. KB bukan jaminan wanita nggak bisa hamil bos. Jika yang maha kuasa sudah berkehendak, siapa yang bisa menolaknya? Kata-kata yang diucapkan oleh Ferdi sangatlah bijak. Tapi bagi Aksa terdengar sangat menyebalkan dan sama sekali tidak berusaha untuk membela dia. Entahlah Fer, pusing aku. Kenapa harus repot-repot sih bos? Bukankah wanita bos banyak? Pinta saja salah satu dengan mereka buat menghangatkan ranjang bos. Kalau mereka sudah pasti nggak mau punya anak dari bos. Asal bos jajali mereka dengan uang. Aksa terdiam. Kali ini dia setuju dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ferdi. Ini sangat benar. Jika Naura tidak mau aku sentuh, kenapa aku nggak meniduri salah satu wanita jalang yang selalu mengejar aku? Monolog Aksa dalam hati. Kamu benar Ferdi. Jika Naura nggak mau melayani aku, maka jangan salahkan jika aku meniduri wanita lain. Senyum Aksa terlihat sinis. Waduh, aku tadi hanya asal bicara saja. Kenapa bos malah setuju? Maafkan aku Ra. Aku nggak bermaksud untuk mengompori bos. Ini sebuah kekhilafan saja. Batin Ferdi meronta-ronta. Merasa kasihan pada Naura jika Aksa benar-benar selingkuh di belakangnya. Tapi bos, bukankah kamu yang punya ide? Maka aku akan mengabulkannya. Aksa tertawa puas. Dia segera memulai pekerjaannya dengan hati yang sedikit ceria lagi karena sudah menemukan solusi dan mari masalahnya. Ferdi hanya bisa mengelus dada melihatnya. Berulang kali dia meminta maaf pada Naura dalam hati. Naura tengah membaca novel saat ponselnya tiba-tiba berdering. Wajahnya sontak ceria saat melihat nama sang sahabat. Vera tengah memanggil. Dengan dahi berkeranyit, Naura segera menjawab panggilan. Halo Ver, tumben telepon. Kukira kamu sudah lupa sama aku. Sindir Naura. Vera adalah sahabatnya di kampung. Keduanya lama tidak berkomunikasi sejak Naura memutuskan untuk pergi dari kampung halaman. Setelah semua harta peninggalan orang tuanya diambil alih oleh tante dan omnya. Sebenarnya Naura punya rumah yang cukup besar di kampung. Dan ada beberapa lahan sawah. Tapi dia tak bisa melawan keinginan adik dari ibunya yang sangat serakah itu. Maaf, aku baru sempat telepon Ra. Apa kabar Ra? Alhamdulillah, aku baik. Kamu sendiri gimana Ver? Apa masih di kampung? Sebenarnya aku sudah ada di kota ini Ra. Sejak 1 bulan yang lalu. Tapi aku baru sempat menghubungi kamu sekarang. Maaf ya, nada suara Vera terdengar bersalah. Apa? Kamu sudah 1 bulan di kota ini dan baru menghubungi aku. Sontak saja Naura memikir kesal. Dia dan Vera bak saudara saja di kampung. Karena itu dia merasa marah saat Vera mengabaikan dirinya. Maaf banget Ra, aku sibuk cari kerja. Alhamdulillah sekarang sudah ada pekerjaan. Jadi aku berani menghubungi kamu. Gimana kalau kita ketemu Ra? Boleh juga. Kapan dan di mana? Sahut Naura antusias.
Dia memang sudah merindukan sahabatnya itu. Ada banyak cerita yang ingin dia sampaikan pada Vera. Gimana kalau sekarang, mumpung aku lagi free, boleh kita ketemu di restoran X saja ya. Nanti aku yang traktir. Oke, aku tutup ya teleponnya. Mau siap-siap dulu. Oke. Naura bergegas untuk bersiap-siap. Tak ingin membuang waktu lebih lama karena dia sudah tak sabar ingin bertemu dengan Vera. Memakai jeans biru dan kaos putih dengan bahu lebar hingga memperlihatkan bahunya yang mulus dan putih. Setelah menyambar tas lempang dan ponsel juga dompet, Naura segera keluar dari kamar. Tak butuh waktu lama, Naura sampai juga di restoran yang sudah mereka tepakati. Sampai di dalam dia disambut oleh pelayan pria. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Sudah ada janji atau... Pelayan pria berwajah manis itu bertanya dengan ramah. Wanita cantik harus dilayani sebaik-baiknya. Siapa tahu berjodoh. Batin pemuda itu sembari senyum-senyum. Maaf mas, saya sudah janji sama teman. Kepala Naura melongkok ke dalam, dan tepat pada saat itu dia melihat sahabatnya melambaikan tangan di bangku paling pojok. Nah, itu teman saya mas, permisi. Naura segera masuk ke dalam meninggalkan sang pelayan yang termenung sendiri. Rara, Vera, kedua wanita yang telah lama tidak berjumpa itu kemudian saling berpelukan, hingga membuat beberapa pengunjung yang datang menoleh, dan mereka tak peduli. Rasa rindu mengarahkan rasa malu mereka. Setelah puas berpelukan, keduanya lalu duduk, tak lupa melempar senyum pada beberapa pengunjung yang masih memandang mereka berdua. Kamu tambah cantik saja, Ra. Kerja di mana sekarang? Tanya Vera. Sahabat Naura itu mempunyai wajah manis. Tubuhnya sedikit berisi tapi tidak gemuk. Rambut ikal sepunggung yang saat itu diikat saat ke belakang. Aku pengangguran, Ver. Jawab Naura dengan terkekeh geli. Jangan bohong kamu. Mana ada pengangguran begini makmur. Sinis Vera. Pada saat itu, pelayan pria yang tadi sempat bertanya pada Naura datang, membawa buku menu. Mau pesan apa kakak-kakak cantik? Tanya pemuda itu dengan sok akrabnya. Kemudian Naura dan Vera menyebutkan pesanan mereka. Karena saat ini sudah masuk jam makan siang, keduanya memutuskan untuk makan siang sekalian. Setelah mencatat pesanan kedua wanita itu, sang pelayan bergegas pergi. Aku sudah menikah, Ver. Tepatnya 2 minggu yang lalu, jawab Naura. Apa? Kamu sudah menikah? Gila kamu, Ra. Nikah gak kabar-kabar. Pasti suami kamu orang kaya. Secara kamu terlihat semakin cantik dan anggun begini. Tebak Vera. Iya bentar mbak, suaminya kaya raya dan sudah pasti tampan mempesona. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Aksa muncul dan langsung memeluk erat bahu sang istri.